Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalinati, mahasiswa dari Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pembahasan mengenal perilaku pemakai narkoba. Kata narkoba bukan lagi hal asing yang didengar oleh telinga kita. Sudah banyak orang di luar sana yang mengetahui bahaya serta pemakaian narkoba atau obat-obatan yang dilarang tersebut. Saat ini pemakai narkoba pada umumnya adalah para remaja, di mana pada remaja atau pemuda ini seharusnya menjadi agen perubahan atau penerus bangsa. Bagaimana bangsa kita akan maju jika para pemuda khususnya di negara Indonesia banyak yang memakai narkoba? Karena kurangnya edukasi, maka banyak para pemuda hingga anak yang di bawah umur terjerumus oleh obat-obatan tersebut. Nah, kita bisa mendeteksi seseorang yang menggunakan narkoba atau tidak dari beberapa indikasi, mulai dari ciri fisik, perilaku, sampai kebiasaan yang dilakukan oleh si pemakai. Kali ini dengan secara detail kita akan membahas tentang mengenal perilaku pemakai narkoba. Seseorang yang memakai narkoba pasti mempunyai gejala. Nah, gejala awal dari pemakai narkoba itu ia biasanya akan merasakan malas, kurang memperhatikan badan, dan hidup tidak teratur, atau biasanya mereka juga mudah tersinggung, memiliki ego yang naik turun, atau bisa disebut egosentrik. Nah, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jadi narkotika ini memberikan efek candu jika seseorang memakai sekali, maka akan berkelanjutan. Memakai narkoba ini juga dapat dikenali dengan beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor fisik, faktor emosi, dan perilaku. Yang pertama, faktor fisik. Seorang yang mengalami atau menggunakan obat-obatan terlarang, ia akan ada perubahan fisik dalam dirinya, yaitu penurunan berat badan. Nah, biasanya juga mereka mempunyai mata yang cekung dan bibir yang kehitaman, dan mereka mengalami gangguan dari pencernaan sehingga mereka tuh susah buang air kecil dan buang air besar. Mereka juga sering mengalami sakit perut yang berkepanjangan, sering batuk pilek yang berkepanjangan juga, dan mereka ini biasanya mengeluarkan keringat atau air mata secara berlebihan. Yang kedua itu ada faktor emosi. Nah, orang yang memakai obat-obatan terlarang, emosinya itu naik turun. Mereka cenderung sangat sensitif dan cepat bosan. Mereka juga mudah curiga dan cemas. Bahkan biasanya mereka tidak ragu untuk memukul, walaupun yang dipukul itu adalah kerabatnya sendiri. Nah, yang ketiga, faktor ketiga yaitu perilaku. Orang yang memakai narkoba akan berperilaku malas-malasan, sikapnya tidak peduli kepada keluarga dan masyarakat, bahkan mereka mengalami penurunan nafsu makan. Mereka juga cenderung takut air atau jarang mandi, sering menguap, sikapnya manipulatif, atau biasanya mereka ini berbuat baik jika ada kemauan. Mereka juga suka berbohong dan ingkar janji. Bahkan mereka berani mencuri barang orang lain demi untuk membeli obat-obatan yang dilarang tersebut. Nah, selain ciri yang dijelaskan tadi, ada juga dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu bagi diri sendiri. Dampak bagi diri sendiri seperti yang dijelaskan ciri-ciri yang di atas. Dampak bagi diri sendirinya itu dari 3 faktor emosi, fisik, dan perilaku. Nah, dampak yang kedua bagi pecandu ini adalah dampak keluarga. Nah, keluarga ini akan menerima dampak karena jika dalam keluarga itu ada yang menyalahgunakan narkoba, ia akan biasanya cenderung akan dijauhi oleh masyarakat atau tetangga-tangganya. Yang ketiga yaitu dampak bagi sekolah, karena jika
yang terjerat adalah pemuda atau seorang pelajar, maka itu akan mengganggu suasana belajar. Bagi masyarakat, bangsa, dan negara juga sangat berdampak karena pemuda ini adalah sebagai agen perubahan yang seharusnya sebagai agen perubahan untuk Indonesia. Jika pemuda ini tidak bisa menjaga lingkungan dan terjerat oleh kasus narkoba ini, maka mereka tidak bahkan bisa untuk belajar lebih baik. Nah, ternyata perubahan sikap dan perilaku narkoba ini terlihat sangat jelas oleh kita, lingkungannya, dan kita juga harus memperhatikan, mengenal secara baik ciri-ciri yang terdapat atau ciri-ciri dari si pengguna narkoba. Jika saudara kita atau lingkungan kita ada yang memakai atau terjerat kasus itu, harusnya kita jangan menjauhi mereka, namun kita harus rangkul mereka, memberi semangat agar dia bisa melepas atau dia bisa terhindar dari obat-obatan terlarang tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang mengenal ciri-ciri pengguna narkoba. Kita tutup pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.